dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room, Ibu Koni. Jadi analisa terakhir saudara di segmen terakhir ini, ke arah mana kira-kira perang Israel-Iran ini dan bagaimana seharusnya sikap Indonesia? Kalau ke arah mana perangnya ini akan berakhir, memang kita harus menduga juga Trump mau bikin apa lagi ya. Jadi mendingan gak usah kesana yang kita pikirin. Saya lebih tertarik menyambung tadi pernyataan Pak Ihsanuddin Nursi. Indonesia sendiri siap atau tidak? Karena saya khawatir Indonesia ini jalan tanpa punya pola atau punya cetak biru. Cetak pola ya? Cetak biru, blueprint. Kita kan bikin rumah harus punya blueprint nih, mau kayak apa. Nah, mungkin kita sekarang sedang menjalankan Indonesia tanpa blueprint. Ini yang buat kita berbahaya. Contoh, ketika kunjungan kemarin Presiden Prabowo ke Saint Petersburg International Forum, itu disambut sangat gegap gempita dan delegasinya juga besar. Saya bangga ketika kemudian melihat pengumuman bahwa kita akan mendapatkan 73 triliun bantuan untuk penguatan kekuatan nuklir. Nah, ini kan sesuatu yang strategis. Ketika zaman Soekarno, nuklir kita itu menjadi nuklir yang multi-purpose. Satu buat kekuatan energi, tapi at the same time kita bisa membuat pengayaan sehingga kita mampu menjadikannya senjata. Pertanyaan yang kedua adalah, dalam posisi Indonesia hari ini, menurut saya Indonesia ini nggak punya uranium atau kemampuan pengayaan uranium lagi karena kita terlalu dikontrol oleh International Atomic Energy Agency. Jadi yang ketiga yang kita mesti pikirkan adalah, kalau kita sudah memutuskan lebih bersahabat dengan Rusia untuk pengembangan nuklir, maka at the same time kita juga harus memperkuat diri dan diplomasi. Bukan saja ngomong kekuatan militer, kekuatan kemampuan berdiplomasi di luar negeri supaya uraniumnya bisa didapat. Ngapain dapat 73 triliun tapi kita nggak bisa mendatangkan uraniumnya? Atau ngapain kita dapat 73 triliun kita nggak boleh mengadakan pengayaan hingga batas yang kita inginkan? Hari ini misalnya kita lihat Iran, kenapa Iran begitu ditakuti? Tadi kan pertanyaan awalnya begitu. Karena dia mampu mengayakan uranium sampai 60%, tapi itu yang tersurat. Yang sebenarnya tidak tersurat, dia sebenarnya sudah mampu sampai 90%. Artinya dia bisa merubah menjadi senjata ini. Sudah hampir 90% menurut Ibu. Dan Indonesia harus bisa itu. Terima kasih. Pak Saroni, secara politik internasional, apakah yang ditempuh Indonesia ini sudah tepat dan apa saran saudara? Tolong singkat. Ya, saya kira apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa hari ini, Bang Hotman, bahwa aktor yang terlibat dalam gencatan senjata itu adalah Qatar. Jadi Qatar ini negara yang unik, yang mampu masuk ke semua kalangan. Dia bisa berhubungan dengan Amerika, bisa berhubungan dengan Iran, bisa berhubungan dengan Hamas. Semua faksi-faksi di Timur Tengah dihimpun di Qatar gitu. Sehingga ketika ada situasi seperti ini, dia menjadi aktor mediator yang bisa masuk ke semua lini. Saya kira Indonesia dengan posisinya yang non-blok tadi mestinya bisa memainkan posisi yang demikian sehingga akan berdampak ke reputasi. Jadi mestinya Indonesia kita mencontoh Qatar begitu? Ya, saya kira dengan posisi kita yang demikian, yang bebas aktif, mestinya kita bisa lincah ke semua lini dan dampaknya ke nasional. Pak Hasibullah. Siap. Meskinya kita bisa lincah, emang kita kurang lincah. Apa saran Bapak di segmen terakhir ini? Yang pertama kita harus realistis. Dalam konteks Iran yang paling mungkin adalah dengan ukuran-ukuran yang kita punya itu memanage agar dampak ekonominya daripada perang ini tidak terlalu berdarah-darah kepada kita. Dan yang kedua, untuk Indonesia disampaikan oleh Bu Kone dan Pak Nursi tadi, fokus kepada pembangunan apa yang mau kita buat ke depan. Jangan ganti setiap saat sesuai dengan pergantian rezim. Yang terakhir, dalam konteks politik luar negeri, menurut saya Indonesia harus punya agenda sendiri sesuai dengan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dalam konteks Palestina, terus gaungkan itu, wujudkan kemerdekaan dalam konteks Palestina. Iran? Dalam konteks Iran, kita jaga agar dampak ekonominya tidak terlalu banyak. Tidak usah terlalu aktif terlibat begitu. Kekuatannya terbatas, Bang. Kekuatannya terbatas. Jadi paling tidak kita udah bawa belur, itu sudah bagus. Terima kasih, Pak Nur. Coba ponter-ponter yang perlu, yang menurut Anda yang kita harus lakukan di tengah perang Israel-Iran dan sebagainya. Oke, yang pertama mandulnya lembaga-lembaga multilateral kita hentikan. Ini semua lembaga multilateral mandul. Siapa itu? PBB, Dewan Keamanan, mandul semua. IMF mandul, World Bank mandul, WTO mandul semua. Tidak punya power memaksa orang gitu ya. Dan itu terbukti. Bahkan sekarang bisa, bagaimana Amerika bisa mendikte NATO?
5% belanja itu bukti kok. Semua orang harus ikut pada Mandul Amerika. semuanya. Itu kan dahsyat. Satu, yang lain? Oke. Artinya kalau kita memang mau mendamaikan tadi kalau pakai kata pembuangan 45 kan perdamaian. Benar. Maka lembaga multilateral ini mesti punya daya tawar. Jadi hak veto itu bukan lagi punya 5 dong. Nggak fair dia. Sudah lama dihendaki reformasi PBB tidak pernah berjalan. Sudah lama dikehendaki ada Dewan Keamanan untuk direformasi. Nggak bisa jalan. Indonesia sendiri gimana sikapnya harusnya? Nah, kalau kita mau balik ke Indonesia, baliknya tetap tadi. Bagaimana kita ngebangun perdamaian abadi berdasarkan peace, stability, and prosperity. Gitu pendekatannya bagaimana kedekatan damai. Jadi jangan memihak terlalu terang-terangan atau bagaimana kepada Irak? Kalau bicara soal memihak, kata kuncinya adalah harus diproporsikan pada tempatnya masing-masing. Yaitu? Nah, kalau kita bilang proporsikan, pada konstruksi yang namanya Iran diserang Israel kok. Ya. Itu artinya masalahnya ada di Israel. Ketika Amerika menyerang juga Iran, Amerika menjadi sumber masalah kok tiba-tiba minta gencatan senjata. Kita nggak bisa memihak di situ dalam konstruksi. Sumber masalahnya ada di situ. Nah di situ kelihatan bahwa dunia ini tidak adil. Nah Indonesia bisa berteriak dong, Israel jangan begitu dong, Amerika jangan begitu dong. Itu mestinya kalau Anda bertanya tekanannya di situ kan kita. Apalagi Anda bersumber dengan konstitusi, menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan bagi masyarakat dunia. Jadi kesimpulannya untuk ke depan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia menanggapi perang ini? Satu, poinnya aja. Poinnya saja. Namanya perbaiki kualitas diplomasi Indonesia dalam kerangka ekonomi politik. Ulang. Saya pernah menjadi dosen ses dulu. Itu satu. Kalimat pentingnya adalah memperbaiki kualitas para diplomat Indonesia. Emang kurang berkualitas. Kalimat saya sampai kayak gitu coba. Yang kedua apa? Jadi diplomat kurang berkualitas. Dengar tuh semua ya. Yang kedua apa? Saya bilang nggak semua. Anda jangan mengeneralisasi. Jangan generalisasi dong. Beres itu generalisasi. Banyak lah. Yang kedua sekarang. Bagaimana sekarang kita melihat tatanan ekonomi politik dunia dalam berbagai pendekatan. Ekonomi politik persenjataan, ekonomi politik uang, ekonomi politik yang namanya pangan, ekonomi politik kita udah mau berakhir. Inti pokoknya yang real apa yang harus dilakukan. Real aja. Kuatnya namanya ke dalam itu kata kuncinya satu. Kuatkan ke dalam. Dalam perspektif stabilitas harga. Iya dong, karena di situ membuktikan apakah kita punya daya beli yang bagus apa enggak ketika stabilitas harga tidak tercapai. Oke, itu poinnya. Terima kasih, inilah akhir dari diskusi kita lah. Ini katanya kuatkan stabilitas harga. Mudah-mudahan nasihat-nasihat daripada narsum ini bermanfaat. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Hot Room. Kuatkan harga, begitu kan? Stabilitas harga. Kuatkan stabilitas harga. Sekian dan terima kasih. Mari sini Pak. Sini Pak. Sini Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.